Oke, Aegon sudah dinobatkan jadi raja di Dragon Pit, and the Green sudah mulai merencanakan perang. Serta Tywin Lannister yang ini, yang waktu itu menjabat jadi Master of Coin, langsung membagi kas kerajaan menjadi 4. Nah ini bagi yang belum tahu ya, Master of Coin itu setara kayak Menteri Keuangan lah kalau di kita ya. Jadi kas kerajaan dibagi jadi 4. Satu bagian di Istana King's Landing, satu bagian di Castle Rock, ini Castle Rock ya, punya House Lannister, satu bagian di Iron Bank of Bravos, satu bagian lagi di Old Town. Nah, ini harus diingat ya, soalnya ini penting untuk cerita di akhir Dance of the Dragon nanti. Nah, sementara itu di Dragonstone, Rhaenyra sedang melahirkan anak ketiganya dengan Daemon. Ketika sedang melahirkan terdengar teriakan, "Monster, monster, get out, get out!" Dan ternyata bayi yang dilahirkan Rhaenyra adalah stillborn alias sudah meninggal dan bentukannya itu nggak sempurna. Di dadanya bolong, jantungnya nggak ada, kulitnya bersisik, plus ada ekornya. Inilah yang disebut dengan dragon babies. Jadi di Game of Thrones universe, ini bagi yang belum tahu ya, ada yang namanya dragon babies. Jadi bayi yang bentukannya seperti itu, bukan yang pertama kalinya ya di House Targaryen. Bayi Maegor, Lena, Rhaenyra, bahkan bayi Daenerys dideskripsikan dengan sama, twisted and malformed. Bahkan ada di antara mereka yang dideskripsikan punya ekor dan bersisik, seperti punya si Rhaenyra itu ya. Ini cuma ilustrasi aja, karena kalau aku masukin gambar aslinya, itu nanti bakal kena ban lagi ini TikTok. Intinya nggak seimut ini gitu, karena bentukannya itu memang bener-bener kayak monster aslinya. BTW aku dulu banget udah pernah bahas teori kenapa baby dragon ini ada, tapi VT-nya aku juga udah lupa ya di playlist mana ya, kapan-kapan di re-upload lah ya. Nah, setelah melahirkan anaknya, Rhaenyra akhirnya juga membentuk small council-nya sendiri, karena dia udah tahu kabar Aegon yang dinobatkan jadi raja di King's Landing. Jadi sekarang ini list house yang support Rhaenyra sebelah sini, terus ini yang support Aegon, oke? Nah, jadi bisa dilihat di sini tim Green punya 3 kota besar di Westeros di pihak mereka. Yang pertama Old Town, terus itu kotanya Hightower ya, yang kedua Lannisport, kotanya Lannister. Terus King's Landing ya, yang support mereka yang udah bener-bener positif support mereka itu adalah Hightower dan Lannister. Sementara di The Black itu memang list house pendukungnya lebih banyak, tapi sebenarnya nggak terlalu powerful house-house ini. Ini adalah house minor. Jadi walaupun saat ini secara jumlah lebih banyak yang support Rhaenyra dari house-nya, tapi tim Black masih kalah power karena tim Green punya 2 house dengan jumlah army besar di Westeros. Plusnya lagi, 2 house ini, Hightower dan Lannister, itu kaya. Ya perang butuh duit ya kan? Nah, jadi kondisi ini sebenarnya lebih menguntungkan tim Green di awal. Ini ada satu yang lupa ya, Rhaenyra juga mengadakan upacara penobatan sederhana di Dragonstone. Jadi waktu itu tiba-tiba ada Kingsguard yang berhasil kabur dari King's Landing, yaitu Sir Steffon Darklane. Sir Steffon ini membawakan mahkota King Jaehaerys untuk diberikan kepada Rhaenyra sekaligus menyatakan kesetiaannya kepada kubu Black. So in this scene sebenarnya agak beda sedikit dari buku ya. Yang bawain mahkota kalau di series itu kan bukan Sir Stephen Darklane ya, tapi Sir Eric. Nah, in my opinion sebenarnya ini perubahan yang bagus. I love this scene, scene-nya itu indah, deep, dan penobatannya tuh hikmat gitu. Nggak rame-rame banget tapi bagus. Terus karena yang menyerahkan mahkota ini adalah Sir Eric, justru akan makin menusuk ketika karakter Sir Eric ini nanti mati gitu. BTW kemarin pas di season 2 ya, aku nggak nangis loh pas di Blood and Cheese, tapi aku nangis pas scene Sir Eric mati itu. Next, langkah selanjutnya adalah mencari house sekutu. Nah, dari sini sebenarnya udah mulai beda dari seriesnya, di sini kalian perhatikan ya. Dari kubu The Green, selain dari strategi membagi kas kerajaan menjadi 4, Aemon juga diutus ke Storm's End untuk minta dukungan dari House Baratheon. Di kubu The Black, misi dibagi menjadi 4. Nah, ini ada peta gambarnya ya. Ini kita bahas dari Jace dulu ya. Jace itu yang warna ini nih. Warna apa sih? Warna violet ini. Ya, Jace itu diutus ke wilayah The Vale, terus dia ke wilayah utara alias ke Winterfell, ke House Stark. Tapi sebelum sampai ke Winterfell, dia singgah dulu di White Harbor. White Harbor itu kepunyaan House Manderly. House Manderly memang di bawah House Stark ya, tapi dia itu punya kota pelabuhan dan punya angkatan laut yang cukup lumayan gitu, makanya dia singgah ke sana. Dari perjalanan ini, Jace berhasil membuat 3 house ini bergabung ke tim Black. Di series, perjalanannya Jace itu memang nggak diliatin semuanya, cuman di utara aja. Tapi dari perjalanan ini bisa dilihat kalau sebenarnya Jace itu punya bakat leadership dan pinter negosiasi. Sebenarnya sangat disayangkan ya perjalanan Jace ini nggak diceritain di show.
Menurut aku lebih baik masukin scene seperti ini daripada scene-scene random Ellie Cole yang berulang-ulang atau scene di Brothel House yang menurut aku kayak, ya kurang berguna lah gitu. Jadinya kan lebih bagus untuk karakter development-nya Jace, yang mana sebenarnya Jace itu nggak lama lagi ada di series ini. Next, yang kedua, Daemon pergi ke Harrenhal untuk mengklaim castle terbesar di Westeros dengan maksud agar digunakan untuk benteng pertahanan kubu The Black di darat. Nah, di Harrenhal, misi Daemon sebenarnya adalah menyatukan house-house di Riverland dan membuat mereka bergabung ke bawah tim Black. Yang ketiga, Angkatan Laut Velaryon akan memblokade The Gauntlet. The Gauntlet ini nih ya, laut sekitar sini. Jadi dia itu bakal blokade kapal keluar masuk ke King's Landing, termasuk kapal yang membawa bahan makanan. Nah, ini harus kalian ingat karena nanti ada efeknya di cerita nanti ya. Di cerita yang keempat, Lucerys dikirim ke Storm's End untuk minta dukungan House Baratheon. Tim Black tadinya sangat yakin House Baratheon akan berpihak ke Rhaenyra karena ibu dari Rhaenys adalah Baratheon. So, Rhaenys in the book sama Lord Boros Baratheon yang ada di scene ini itu sebenarnya sepupuan. Kita balik ke cerita tadi ya. Jadi di Castle Storm's End, Aemon and Lucerys bertemu. Mereka berdua nggak nyangka akan bertemu di sana. Jadi scene ini di show sebenarnya bisa dibilang book accurate. Ini nggak perlu aku jelasin lagi ya. Memang ini yang tertulis di bukunya. And this is where I fall in love with Ewan Mitchell. Ini tolong jangan ada yang bilang saya tim Green ya. Aku suka aktingnya Ewan Mitchell. He is terrifyingly handsome untuk memerankan Aemon Targaryen. Menurut aku nggak ada aktor lain yang lebih cocok daripada Ewan Mitchell. Penulisan karakternya juga udah jauh lebih bagus daripada buku. I love and hate him at the same time, dan itu yang menjadikan karakternya sangat-sangat menarik di mata saya. Bukan berarti dia baik ya, Aemon memang jahat, dia itu memang villainnya dia. Anyway, kita langsung aja ke scene kejar-kejaran ini ya. Di show maupun interview, Ewan Mitchell udah ngejelasin kalau dia sebenarnya nggak berniat bunuh Lucerys. Sebenarnya ini cuman gertak doang ya. Cuman karena Vhagar ini dragon yang udah melewati banyak perang, jadi dipancing sedikit ya langsung mau di battle gitu. Jadi terjadilah accident ini. Jadi di show ini memang pure kecelakaan, tapi tetap Aemon yang salah ya, ini tetap Aemon yang salah. Jadi walaupun aku suka Aemon, aku nggak akan membela dia memang salah memang. But in the book, di buku ya, nggak ada penjelasan eksplisit apakah Aemon berniat membunuh Lucerys atau enggak. Tapi karakter Aemon di buku itu jauh lebih jahat ya. Jadi banyak para pembaca yang menafsirkan kalau kejadian ini tuh sebenarnya disengaja kalau di buku. Jadi apakah sengaja atau tidak tentunya dikembalikan kepada pembaca masing-masing, terserah kalian. Terus gimana nasib Lucerys setelah kejadian ini? Jasad Lucerys diceritakan tidak pernah ditemukan lagi, walaupun bangkai Arrax ditemukan dekat Storm's End. Lucerys nggak pernah ditemukan. Tapi jatuh dari ketinggian seperti itu udah pasti tewas sih kalau menurut aku. Tapi ada juga sih rumor di buku yang bilang kalau Lucerys berhasil selamat tapi hilang ingatan dan ia menghabiskan hidupnya sebagai anak nelayan. Nah, opsi yang kedua ini aku pribadi nggak percaya ya, karena too good to be true untuk ada di karyanya George R. R. Martin, apalagi dengan universe yang sangat brutal kayak Game of Thrones ini. So ya, menurut aku itu Lucerys tewas tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Dah, end of the story.